Rudi dari kecil anaknya manis, artinya lain dengan Fani yang bekas duta besar. Ya, Fani nakal, ampun nggak mau belajar. Kalau Rudi, aduh manis sekali dan nyanyi aja, kerjanya dia baik sekali. Itu beda sekali. Kita lihat lagi video yang kemarin kita ambil Pak Habibie. Ada sungai masa kecil. Apakah ini tadi yang Pak Habibie sempat cerita, sungai ini tempat bermain, memandikan kuda dan sebagainya? Ya, tapi tidak ada bendungan waktu itu. Yes, pastinya. Nggak ada. Bendungannya baru. Ini kalinya, wah tapi dulu deras itu banyak airnya. Ini banyak air dulu. Ini kan airnya diam. Dulu mengalir dalam dan dingin, sejuk. Nah, di situ saya mandikan kuda. Dapat kuda. Dan itu untuk narik bendi dokar dari ibu saya. Nah, di situ saya ingat kalau kita mandi ke kali, Pak Habibie yang bawa kuda ya. Sudah ada kalinya, terus mandi-mandi situ, kita nggak ada kamar mandi ya. Lalu kalau orang numbuk padi, kita anak-anak kan masih kecil, ambil jagung yang dikeringkan terus ditumpukan dedak kan dibakar ya. Kita terus bakar jadi kayak popcorn sekarang gitu. Terus main-mainan, hanya main-main di situlah. Nah itu yang saya sebagai anak, kita kan lebih banyak main-mainan ya. Kalau bapak sudah besar, jadi sudah tahu 10-11 tahun. Itu yang saya dapat ceritakan. Nah Pak Habibie memang selalu dengan kita karena dia suka terus menjaga kami di sana. Pak Habibie, ada satu lagi acara ketika Pak Habibie pulang kampung. Kita lihat sama-sama videonya Pak. Peresmian Monumen Cinta Habibie Ainun. Cinta adalah anugerah ilahi yang harus dijaga dan dipelihara kemurniannya sehingga tumbuh dan kekal selamanya. Tak akan lekang karena panas, tak lapuk pula karena hujan, tak akan pupus termakan usia. Hakikat cinta sejati lahir dari hati untuk saling menyayangi dan mengasihi. Kekasih hati karena cinta menjadi pengobat rindu, pelipur lara, penyejuk hati, dan penenang dalam kegembiraan. Ungkapan cintanya Habibie kepada kekasih hatinya Ainun pada suatu ketika. Aku janji padamu, aku akan menjadi suami terbaik buatmu. Ungkapan cintanya Ainun kepada Habibie, jika aku punya kesempatan untuk hidup lagi, aku akan tetap memilihmu. Bagi Habibie, Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Ainun adalah segalanya. Namun setiap kisah mempunyai akhir. Setiap mimpi punya batas. Nikmatilah indahnya cinta dalam keabadian. Jadilah engkau bidadari sorgaku. Tunggu aku di babul jannah. Ku bawakan engkau setangkai bunga cinta sejati. Parepare, 28 Agustus 2014. Monumen Cinta Habibie Ainun yang diresmikan di Parepare, Pak Habibie. Begitu banyak orang yang kini terinspirasi atas kisah cinta Habibie Ainun, termasuk dengan mendirikan Monumen Cinta itu. Apa pelajaran atau inti yang paling penting dari kisah cinta Habibie Ainun yang menurut Pak Habibie memang harus bisa dimaknai secara lebih khusus? Ya, sebenarnya saya harus jelaskan bahwa buku Habibie dan Ainun itu bukan saya menulis karena mau mengabadikan kisah cinta saya dan Ainun. Tidak, karena saya hampir tenggelam dalam samudra kesedihan. Untuk hal itu, saya disarankan untuk segera memasuki
rumah sakit. Ya kita namakan bahasa Indonesia rumah sakit gila. Kedua, tinggal di rumah, para dokter datang, psikiatri untuk membantu menyehatkan saya. Ketiga, saya keluarkan segala isi hati saya. Keempat, saya tulis perasaan saya. Saya ambil yang keempat. Kenapa sampai kesimpulan ini? Karena hanya kurang lebih mungkin 20 hari setelah Ibu Ainun tiada lagi, di rumah saya kejebak jam 2 malam dalam keadaan sadar, tidak pakai sepatu, pakai baju tidur, sebagai anak kecil nangis cari Ainun. Dan itu tentunya memberikan ya keprihatinan kepada yang kenal sama saya. Mereka menghubungi dokter di Hamburg yang mempunyai data dari Ibu Ainun dan saya. Saya rasa waktu Najwa adalah pertama orang yang interview yang saya buka untuk mengajukan pertanyaan dalam saya rasa mungkin 10 kali mengenai sebelah jiwaku, separuh jiwaku. Separuh jiwaku. Saya rasa waktu itu saya sudah mulai mengalami kadang-kadang depresi yang menjadi sangat lebih menusuk. Sehingga saya menulis. Ternyata apa yang saya tulis itu membantu saya keluar. Orang mengatakan mengenai Habibie dan Ainun adalah kisah nyata dari pasangan muda yang menyelesaikan apa saja yang dihadapi dengan tuntas. Menjadi ibu negara dan presiden satu bangsa. Oke. Maut pun tak dapat memisahkan karena cinta sejati. Karena itu laku, orang mau tahu. Bahkan kemudian mendirikan Monumen Cinta. Karena itu didirikan Monumen Cinta. Iya. Ketika saya ke sana, saya terharu melihat bagaimana masyarakat di sana menyambut Pak Habibie. Mulai dari ketika kita mendarat sampai ke tempat kita bermalam ya. Itu di sepanjang jalan itu ribuan orang memberikan penyambutan, memberikan selamat datang, mengeluhkan Pak Habibie. Dan keesokan harinya juga ketika di lapangan, ketika napak tilas, ketika Bapak Habibie ke tempat di mana dulu Pak Habibie pernah tinggal, segala macam itu ribuan orang. Jadi mereka merasa bangga ketika mereka melihat ada satu putra daerah yang sudah sukses ya di Indonesia, di dunia internasional, dan kembali ke daerahnya dan tidak pernah melupakan tempat di mana dia dilahirkan. Ya. Kita pulang lagi tuh dalam perjalanan ya, beliau sangat terkesan sekali ya, terkesan sekali dengan sambutan itu, dengan apa ya, ketika anak-anak bermain apa yang beliau dulu mainkan, kayak apa ya? Oh, saya nggak ngerti itu, gangsing atau apa segala macam tari-tarian ya. Dan itulah beliau sangat kembali lagi ke dunia berapa puluh tahun yang lalu. Jadi di hati Pak Habibie itu semua orang baik. Beliau mencintai semua orang. Gak heran kalau juga beliau dicintai oleh semua orang. Ya. Pulang kadang lebih sulit daripada pergi, karena itulah pulang bisa sangat berarti. Bagi yang sudah lama pergi merantau, pulang ialah puncak segala risau. Karena kampung halaman selalu menunggu.
kembalinya si anak yang sedang berguru. Kampung halaman juga ingin berbenah agar masa depannya bisa beranjak cerah. Pulang kampung, jangan hanya kembalinya badan dan kenangan, tapi juga pikiran yang membangkitkan kepedulian. Agar kepulangan tak sekedar tempat bertemu antara para perantau dengan masa lalu, maka masa depanlah yang mesti dihidupkan bagi yang hendak berbakti pada tanah kelahiran. Sebab Indonesia tak hanya Jawa dan Jakarta. Agar nikmat merdeka bisa tersebar merata. Mari pulang, marilah pulang. Jangan lupakan tanah kelahiran. Jangan sampai kita makmur sendirian. Please come now, I think I'm falling, holding on to what I think is safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I get back when I heard thunder, but I'm down to one last breath, and with it let me say, hold me now. I'm 6 feet from the edge, and I'm thinking maybe 6 feet is so far down.